Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Awali pembelajaran hari ini dengan umul kitab bersama. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, anak-anak, pertemuan kedua ini kita akan masih membahas tentang sumber hukum Islam. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad, ada macam-macam hukum Islam. Nah, minggu kedua ini kita akan membahas tentang hadis. Al-hadis ini secara bahasa itu adalah artinya baru atau kabar. Nah, secara istilah ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW atau segala tingkah lakunya Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Nah, kedudukan hadis ini dalam ajaran Islam ini sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maksudnya apa? Nah, ketika tidak ada hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, maka hendaknya dicari di dalam hadis. Ini kedudukan hadis. Nah, kemudian hadis ini dibedakan menjadi 3, yaitu apa aja? Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah. Hadis qauliyah ini apa artinya? Hadis yang disandarkan kepada segenap perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. Nah, hadis fi'liyah ini adalah apa? Hadis yang didasarkan pada perilaku atau perbuatannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi yang hadis qauliyah itu didasarkan pada perkataan Nabi, dan hadis fi'liyah ini didasarkan kepada perilaku Nabi. Nah, kalau hadis taqririyah yaitu apa? Hadis yang didasarkan pada persetujuan atau ketetapan Rasulullah SAW terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Artinya apa? Rasul memberikan tafsiran atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya dalam suatu hukum Allah, seperti diamnya atas suatu tindakan yang dilakukan oleh sahabatnya sebagai tanda persetujuan atau membolehkan atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Jadi Rasulullah itu membolehkan ketika apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu sesuai dengan ketetapannya. Itu tandanya diam itu membolehkan. Kemudian kedudukan hadis. Nah, kedudukan hadis ini apa? Yang tadi, kedudukan hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, Allah ini mewajibkan kepada kita supaya mentaati hukum-hukum maupun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena apa? Karena di dalam Al-Quran ada beberapa hukum yang tidak disebutkan, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun penetapannya. Fungsi hadis di sini ada 3, yaitu yang pertama ada
sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga keduanya, Al-Quran dan hadis, menjadi sumber yang sangat sempurna, saling melengkapi. Nah, contoh itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, namun dikukuhkan lagi atau dikokohkan lagi di dalam hadis. Fungsi hadis yang kedua ini sebagai penjelas atau perinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya apa? Ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah. Nah, ini masih bersifat umum, masih garis besarnya saja, dan tidak diterangkan bagaimana pelaksanaannya, rakaatnya jumlahnya berapa, dan rukun serta syaratnya itu seperti apa. Nah, fungsi hadis di sini itu untuk memperjelas sehingga kita sebagai umat Islam itu tidak kesulitan untuk melaksanakan perintah tersebut. Fungsi hadis yang ketiga yaitu menjelaskan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Hadis juga dapat berfungsi untuk menetapkan hukum apabila di dalam Al-Quran itu tidak ada atau tidak dijumpai. Misalnya apa? Nah, ketika kita terkena air liur anjing atau dijilat anjing, itu cara mensucikannya itu bagaimana? Nah, di dalam hadis itu sudah dijelaskan begitu. Itu fungsi hadis. Kemudian ada mustalah hadis, yaitu ilmu atau istilah yang dipakai dalam ilmu hadis. Gunanya apa? Untuk menilai kualitas hadis, apakah sahih, apakah dhaif, palsu, begitu. Nah, istilah-istilah hadis ini itu ada berapa? Yang pertama itu ada sanad. Sanad yaitu orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada matan. Matan itu adalah isi dari hadis tersebut yang disampaikan. Dan yang ketiga ada rawi atau perawi atau perawi. Nah, itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian, hadis ketika dilihat dari segi jumlah rawinya, itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang dirangkum di sini ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Nah, kalau hadis ahad ini dibagi dua, yaitu menurut jumlah perawinya atau kuantitasnya, kemudian ada kualitasnya. Nah, kuantitasnya itu atau jumlah perawinya itu juga dibagi menjadi tiga lagi, dibagi lagi. Nah, yaitu yang pertama ada hadis masyhur, kemudian hadis aziz, dan hadis gharib. Dari segi kualitasnya juga dibagi. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, kita simak penjelasannya. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang memiliki banyak sanad atau mustahil perawinya untuk berdusta. Karena apa? Diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, mutawatir lafzi itu apa? Mutawatirnya itu yang lafaznya, yaitu yang bersumber dari perkataan Rasulullah SAW. Kalau mutawatir maknawi itu mutawatir maknanya, yaitu hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi. Ini kualitasnya sama dengan keyakinan yang kita dapati ketika kita melihat sendiri. Nah, kemudian yang kedua ini hadis ahad. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Itu ada berapa? Ada dua.
dari segi jumlah perawinya, dari segi kualitasnya. Dari segi jumlah perawinya itu ada 3 tadi. Ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad atau berlainan. Kemudian ada hadis aziz, yaitu yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Dan ada hadis gharib, yang diriwayatkan oleh 1 orang sanad atau seorang diri. Nah, kalau hadis yang dilihat dari segi kualitas itu ada 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah, hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya cukup dari awal hingga akhir dan disampaikan oleh rawi yang sempurna hafalannya. Nah, syarat-syaratnya itu apa aja? Nah, sanadnya harus bersambung. Kemudian hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan ayat Al-Quran. Rawinya balil, berakal, tidak pernah mengerjakan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Dalam hafalannya itu sempurna, tubit dan adil. Kemudian ada hadis hasan. Nah, hadis ini dari segi hafalan rawinya kurang dari hadis sahih. Nah, misalnya apa? Ya, hafalannya kurang sempurna. Kemudian sering melakukan dosa kecil, itu termasuk hadis hasan. Kemudian ada hadis dhaif, hadis yang kehilangan 1 atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Begitu. Nah, itu tadi penjelasan tentang hadis-hadis yang merupakan sumber hukum kedua umat Islam setelah Al-Quran. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini, kemudian dilanjut ke media yang lainnya, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.